Ini kita bakal langsung balik lagi Profesor setelah ada technical dan Profesor. Ini kalau misalnya Cloud-nya Brans itu berada dilepas ke arah Redwood tandanya, ini Redwood tuh punya ini ya, punya permainan potensi role yang paling ditakuti juga sih sebenarnya, dan patut diperhatikan juga jangan sampai dia dilepas dari perhatian mungkin teman-teman dari Australia terutama karena kalau seandainya dapat free farm yang luar biasa apalagi dari double lane, dia lebih mudah lagi untuk mendapatkan item yang dibutuhkan. Benar banget, nggak boleh lepas dari perhatian sama sekali. Wanita aja dilepasin perhatiannya dia bisa jatuh cinta ke hati yang lain, apalagi player-player yang nggak terdeteksi. Bener Pak, bahaya poin, hah? Sikutnya Pulung nyala tuh kayaknya. Waduh, mau nyikat Oji tuh. pasif gua tuh. Tapi ternyata rotasi ke arah bottom lane hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha supaya Wan anak mak dari Pontini bakal coba tuh dapetin Turtle. Sepertinya akan coba di kontes kembali Dreams. Udah mulai masuk ke arah jungle sedikit demi sedikit. Bayangkan, sedikit demi sedikit masuk ke jungle, diinvasi sampai para pemain dari tim Bigetron Alpha nggak bisa bantu atau nggak bisa take over ke arah Turtle. Di menit yang kedua, kalau Turtle-nya dapet, ini rugi banget. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. I'm single and ready to mingle. Waduh. Pagi-pagi main ke jungle. Cakep. Hilang nggak balik-balik. Waduh. Serem juga tuh. Lagi main ke jungle. Cakep. Bacot lu gua sumpel sini mau. Mau nggak lu berdua sini nggak lu? Enggak, jangan dong sakit dong. Nah, Benedetta-nya tapi kali ini di arah top lane ganggu banget dari seorang Clover di freeze lane. Abis-abisan. Lihat rainbow-nya. Tapi kali ini Mountain Shakar dibuka untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha berhasil mendapatkan Turtle yang sudah diamankan oleh Brans, tapi ternyata Ultimate hanya membuka vision saja. Hantaman benda tumpul nggak berimpact apapun. The Way of Dragon kenapa kalau dikeluarkan? No! Lebih memilih untuk sabar karena dia tahu mencoba untuk nge-kick seorang Ultimate adalah salah satu bencana yang cukup besar. Iya, tapi nge-trigger untuk Ultimate sudah menggunakan Vengeance-nya loh. Ke-trigger tadi untuk si Ultimate-nya di saat dia tadi landing dengan menggunakan Black Dragon Form, turun langsung menggunakan Vengeance-nya. Hanya saja dari Wan udah level 6 sedang melakukan farmingan, ada Harley di sisi yang berbeda juga tapi di bagian atas sana Blazing Duel dikeluarkan begitu aja. Ternyata langsung dibabar oleh Wan, first blood didapatkan di bagian bawah juga. KJ-nya menjadi korban 2 down dari BTR. 2 down dari tim Bigetron, ini kerugian yang luar biasa, bahkan Brans bakal coba ditumbangkan kembali. Masih coba di-cover oleh seorang Dreams, permainan yang luar biasa Dreams. Kalau tidak Brans itu bakal bisa ditumbangkan dan kerugiannya udah bukan kerugian yang luar biasa. Rugi bandar, bisa jual sawah, jual rumah kalau itu. Rugi bandar. Tapi Ripo di bagian bawah masih meng-clear wave minion. Yuzong pun udah langsung datang lagi di bagian atas sana. Wan-nya sendirian aja, belum ada backup-nya begitu berarti. Sementara Clover udah mulai hadir, tapi Dreams langsung ingin masuk dan menabrak ke arah Wan-nya. Dulu buat tuh yang keren bagus dari seorang Wan, tapi ternyata masih ada Mountain Soccer dikeluarkan. Freestyle dulu bos. Oh my Itu god. dia. Hey Resboy, kalau antum melihat ini, Tolong. itu dia arah yang benar ya. Iya. Oke, di bagian bawah juga untuk Rainbow-nya udah menggunakan DHS untuk yang sekarang. Sementara di bagian tengah ada Dreams, ada Kaya yang berhasil menarik ke arah Sylvana-nya. Udah ada Daily Magic juga, tapi ternyata belum terlalu efektif. Bukan hanya itu saja, kita bakal melihat sedikit pergerakan yang dilakukan oleh tim Bigetron Alpha. Rainbow-nya agak sedikit bebas. Terpick off satu kali, but it's okay, no problem. Masih well play, tapi Rainbow di damage-nya cukup besar. Burst dari seorang Rexy, tapi untung saja masih bisa dihindari dengan pergerakan dari Mirror Image Dexter. Oke, di bagian bawah juga Yuzong cutting minion berdekatan dengan Harley, tapi di area Turtle udah ada Sylvana, Wan dan juga Kagura beserta Hisamsen digunakan oleh Wan tadinya. Sementara Benedetta di bagian belakang ngedes lagi. Belum ada efektif yang apa ya, sebuah serangan yang benar-benar berarti dari kedua timnya udah saling mendekati ke arah Turtle. Turtle-nya bakal coba diambil, tapi Dreams menjadi pilihan. Way of Dragon langsung ke arah sana, memukul mundur para pemain dari tim EVOS lagi untuk mendapatkan satu buah Turtle. Itu adalah pilihan yang sangat wise. Meanwhile, Dreams-nya pun tidak terpick off. Kerugian EVOS Legend di arah top lane, tapi masih bisa ditanggulangi dengan adanya pulse line di arah mid lane. Dan Dreams udah nggak menjadi Way of Dragon. Untuk beberapa detik ke depan, Ripo menuju ke arah bottom lane untuk mendapatkan satu buah momentum ke arah Clover. Karena Clover udah bebas banget Profesor KB. Ya, ini satu momen yang aku bilang dari awal ketika ada Benedetta, kalian akan mendapatkan keunggulan lewat split push. Makanya jangan heran ketika nanti turret akan lebih diunggulkan ke arah
tim yang punya Benedetta. Benar, bukan sembarang, benar. Clover sudah membuka vision dari bawah bottom lane. Ripo juga masih menang bisa dibilang walaupun turretnya hilang. Tapi Ripo sama Clover masih megang masih megang Ripo untuk saat ini. Saat ini doang. Tapi di era late game nanti kalau misalnya tiba-tiba dia punya Deadly Blade, si Halberd, itu beda cerita. Wait, ini Rainbow mau ke Wind of Nature duluan atau ke Golden Staff ya? Rainbow. Golden Staff sih, Golden Staff. Golden Staff sih Pak Golden dengan Staff. 3 item Harusnya si attack speed seperti Golden itu. Staff Nah, sih. dia bisa dibilang walaupun tersentuh satu kali tadi, tapi kalau untuk sekarang dia tidak tersentuh sama sekali. So ini bakal jadi advantage banget buat teman-teman dari Bigoton Alpha ketika mereka benar-benar memberikan space kepada seorang Rainbow. Tambah belum ada ganking yang terjadi dan kalau misalkan dari segi itemnya Rexy, secepat mungkin either dia mungkin ngamanin item room tapi teamfight masih Oke, nggak berhasil berajak the well mereka karena seorang Tris juga udah gak punya apa-apa lagi, ditarik begitu saja. Harus hilang, ada hantaman benda tubuh ke arah belakang menuju ke arah seorang Bras. Apakah bakal coba di follow up? Ternyata anti-match seorang diri di sana. Double kill di arah bottom lane dan lihat anti-match di follow up dengan seorang Clover atau ada Bras juga dari seorang Rainbow, damage terlalu besar. Nakanya pun harus hilang di telan bumi. Dan stiker Bigetron program to win. Wow, blazing duet yang on point sekali di mana tadi untuk Bigoton Alpha mendapatkan serangan lewat Di cancel. ada Benedetta yang menjadi korban selanjutnya. Bener banget, tadi aku notice banget di map tiba-tiba Bransnya nemuin seorang Benedetta dari seorang Clover yang dimana dia tidak bisa memiliki escape ability lagi. Iya. Deadly Magic tumbang. Oke, Wah, dua wah, mereka lagi dan lagi untuk seorang Nadas. Maka coba di tanah dari arah belakang langsung ada King Over tekan seorang Kaya dan juga Drens. Hanya untuk mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha mendapatkan satu buah turret jarak mid lane. Keuntungan untuk Bigetron Alpha, satu turtle lagi bakal membuat pundi-pundi gold Bigetron Alpha menjadi lebih menjadi bukit. Iya, hanya saja untuk gimana ya Pak ya. Tapi untuk counter turret ini dari EVOS Legend jauh lebih mengungguli loh. Ada 2 tempat ataupun 2 sisi yang udah langsung dihancurkan begitu aja. Dua sisi dihancurkan begitu saja. Dan di sini player goldnya dimegang oleh Brasa juga Ripo dengan 5.400 di arah posisi yang kedua dan top 3-nya bahkan. Top 3-nya dipegang sama tim Bigetron. Kalau Wah, di posisi kayak gini emang sebenarnya Bigetron Alpha lebih diuntungkan karena mereka punya asuransi late game. Betul. Mereka punya Cloud walaupun memang magical damage pick off-nya Brans bakal combo sama Ki, bakal combo sama Dreams. Tapi ternyata kalau misalkan kita ngomongin masalah late game, Rainbow. Jangan lupakan Rainbow di mana dia punya Blazing Duet dan physical damage yang tertinggi dari Cloud di menit 15 kan tuh udah kayak ini anti-match sih kalau Udah oke banget. dimakan langsung bisa hilang sih harusnya ya. Iya. Lihat Duel Dragon langsung dikeluarkan oleh seorang Dres untuk mengusir mundur saja. Karena dia tahu ada satu turret yang bakal diamankan. Itu worth banget. Ngebuang ultimate untuk dapetin satu turret. Monster Shocker dikeluarkan hanya untuk membuka vision. Supaya ketika One masuk, dia tahu nggak ada siapa-siapa lagi di sana. paling lama juga cuma 30 detik kan paling. Yes, benar. Langsung team fight lagi paling pick Iya. off lagi. Karena metode Bigetron Alpha harus pick off, harus. Harus dengan yang mereka miliki hero. Iya. saat Iya, ini. dengan hero yang Cok mereka ambil aja sekarang. Harley. Iya. Satu lagi, Profesor. Hah? Udah bottom lane ultimate bakal coba dipaksa, lihat langsung ditarik tapi berubah menjadi naga. Ketika ada mau timing. ditarik ternyata satu talinya kegedean dipaksakan ke arah belakang. Ada Dartus di sana. Ternyata baiting anti-match, makanya dia masih berani muter-muter. Ketika mau dijemput, dari tim Bigetron juga tahu udah ada 20.550 juta orang di sana. Iya, efek glowing one tadi sepertinya udah berasa juga ke arah dari Yuzongnya di mana tadi di saat dia landing masih ada efek bakaran yang tercipta. Sylvana udah on position. Siapakah yang akan menjadi korban sementara untuk Rainbow mengeluarkan Dexternya, ketahuanlah posisi dari Darkness di bottom lane. Kayak ya siap dengan Divine Judgment-nya kah untuk menarik ke arah Yuzong tapi ternyata belum Imperial ada. Justice masih bisa dihindari oleh seorang Dres. Rainbow masih melakukan stacknya di arah bottom lane. Bapak Lord terhormat sudah muncul ke lane of down. Yoi. Tandanya para pemain dari tim EVOS Legends gak boleh ada yang terpikir sama sekali. Tapi Clover berhasil mendapatkan satu buah Purple Buff yang terlebih dahulu. Dan Brans datang dengan tepat. In the right man, in the right place, in the right time. itu baru yang namanya wingman ya. Iya. Itu Clover adalah wingman dari seorang Brans ya. Sekaratin, kabur aja dulu bosku. Daripada kena Deadly Magic ya. Bener. Capek kena Deadly Magic. Mubazir ya kan. Udah Oke. Lordnya udah mulai dicolek oleh para pemain dari Bigetron Alpha. Bigetron Dream sudah mencoba untuk melakukan zoning out. Meanwhile di arah top lane dari Semeraldanya masih coba untuk melakukan clearing minion. Clovernya akan coba lakukan clearing minion juga di arah top lane dan Lordnya teriset begitu saja. Iya, ini perbedaan dari Naruto sendiri udah diangkat sampai dengan 3 ribuan aja. Sementara dari Wan masih melakukan farmingan Dream sebagai akankah keluar lagi. Tapi ternyata Yuzongnya pun harus KO di sisi yang berbeda. Duel of Dragon langsung dilakukan kepada seorang Darkness. Anti-match, what are you doing brother? Di posisi saat ini sangatlah kritis. Dan satu momen
momentum ini bisa membalikan keadaan. Bahkan Anti-Match sendiri harus menunggu 18 detik lagi untuk Land of Dawn. Waduh, cukup santai lagi permainan. Bagaimanakah ini? Akankah ada satu kontes yang dilakukan oleh EVOS Legends? Sementara Sylvana di bagian belakang masih mendapatkan gangguan kena swap test begitu aja. Imperial Justice belum keluar sampai sejauh ini. Lompatkah dia sesaat lagi ini terkurung satu, tapi Divine Judgment dikeluarkan. Divine Judgment dikeluarkan, tapi lihat Rose reset kembali. Dreams masih punya flicker, Clover di arah belakang mengganggu pergerakan besar Rainbow langsung blessing duet. Dia tahu damage terlalu besar, bakal coba di follow up oleh seorang Resi dan lihat Rainbow-nya ditumbangkan begitu saja. Wah, dia masih mencoba bertahan, masih ada Trestle. Anti-Match mencoba untuk menggendong dari arah mid lane seperti clearing minion terlebih dahulu, dan mereka harusnya dapetin ke arah Lord. Deadly Magic dan Pokoknya sudah masuk ke arah Anti-Match dan gak ada damage yang bisa di follow up lagi oleh para pemain dari Big Gate Road. Mereka Iya. terlalu jauh dan terlalu dini kalau memaksakan keadaan di arah mid game. Dan itemnya bakal kita lihat, Pramuka silakan. Nah ini cukup menarik sih. Mungkin teman-teman bakal bertanya-tanya kenapa Anti-Match bikin Curse Helmet dan juga Oracle serta dengan hampir immortal sebentar lagi. Karena sebenarnya ini untuk meminimalisir magical damage yang berlebih dari teman-teman di Alpha. Ada Kaja, ada Brans dengan Harley-nya juga yang memiliki magical damage double, apa ya bisa dibilang double penetration lah nanti kalau misalkan ngomongin masalah late game. Makanya di sini pakai Curse Helm, pakai Oracle juga. Regen HP-nya juga bakal bertambah, ditambah dengan kita tahu sendiri tidak ada Knuckles of Durance dari teman-teman Big Alpha. Agak sedikit unik, tapi Imperial Justice berhasil mendapatkan seorang Dreams. Di follow up Doyo, Source Ultimate sudah dikeluarkan menuju ke arah seorang Rainbow. Bakal coba mundur, Rainbow pun gak berani, gak mau melakukan kesalahan seperti tadi. Mirror image-nya bakal coba dipukul mundur dari Dreams. The Way of Dragon tidak berhasil mendapatkan seorang Anti-Match. Deadly Magic udah mulai masuk bersama dengan Bokar Deck. Ribos di sana bakal langsung follow up damage Anti-Match. Semua diterima dengan cukup besar, tapi ternyata masih tebal dari seorang Anti-Match memilih untuk mundur. The Way of Dragon belum dikeluarkan. Ripo terlalu offside, gak ada yang bisa memberikan seorang Ripo, tapi damage-nya BDT-nya di posisi yang salah. Ter-takedown dari arah belakang. Tercucuk oleh seorang Harley. Iya, mundur teratur tadi dari EVOS Legend dan mereka pun harus merelakan Lord ini untuk Bigetron Alpha. Nggak bisa melakukan apa sementara tadi BDT terjebak di bagian belakang di mana teman-temannya memundur ke dalam barisan pertahanan inner turret yang ada di bottom lane. Dreams-nya pinter banget, dia berada di sana. Bakal mencoba untuk membuka vision dari semua pemain tim EVOS Legend supaya Ripo bisa bebas untuk ngedorong. Ketika Ripo bebas mendorong, tandanya Ripo bisa bantu team fight dengan cukup cepat. Purple buff sudah diamankan oleh seorang One, harusnya tanpa basa-basi Dreams juga nggak bakal melakukan inisiasi. Dia inisiasi, dia di take down, rugi bandar lagi. Sebenarnya basicnya emang ini kayak thanks to Ripo dan juga Dreams yang emang benar-benar melakukan engage terhadap teman-teman dari EVOS Legends. Ketika di team fight, kita tahu sendiri bahwa Ripo ini agak sulit untuk di take down, apalagi dengan Frostmourne Shield yang dia miliki. Makanya next patch dinner, by the way. Ya. Tapi kalau kita ngomongin masalah Esmeralda, memang level 15 Esmeralda adalah hero ter-annoying di Land of Dawn. Apalagi kayak posisi sekarang. Lihat Dreams ya, bakal coba untuk melakukan freestyle dulu bos kali ini. Anti-Match memilih untuk mundur, Deadly Magic udah mulai Dia punya connect. flicker, dia punya Tapi di arah bottom lane, Buffalo yang terhormat sudah mencoba untuk mendekati inhibitor. Ini adalah Lord yang bisa mengamuk, Lordnya bisa dan merusakkan turret di arah bottom lane Buffalo. Oke, ada 4 di bagian bawah untuk menjaga langsung pergerakan di mana tadi Lordnya akan langsung nabrak. Itu udah kaki udah diangkat, nabrak langsung ke arah Ibit turretnya. Udah masuk satu orang Dreams-nya, tapi belum ada target yang berhasil ditarik ataupun ternyata Imperial Justice berhasil mendapatkan dua, mencoba untuk memasuki KYY ke arah belakang dari seorang Anti-Match. Damage terlalu besar dipasang blessing duet ke arah belakang. Masih ada Wind of Nature, tapi Clover gak peduli apapun yang terjadi, bakal coba di follow up damage dari Harley-nya. Terbakar, Clover harus mundur kali ini. One bakal coba untuk mengcover dan berhasil pun juga takut dengan seorang One anak ma dari Pontini. untungnya tadi ada space escape yang dia milikin, bisa kabur ke sisi yang berbeda. Walaupun poker trick sebelumnya memberikan efek kejutan terhadap Beneta yang sangat-sangat menyakitkan sekali. Bahkan Rainbow on time sekali penggunaan dari Battle Mirror Image yang dia milikin. Atau kalau tadi tidak sama sekali itu nggak on point, waduh kelar dia sama Yuzong ya Pak. Betul, bukan sembarang betul. Tapi live statistik kali ini goldnya masih dipukul mundur oleh Sambi Ternava dengan perolehan 45.000 gold. Dan one hit, Monte Shocker dibuka. Satu panah asmara terhadap seorang Red Buff, dia hasil diamankan oleh seorang One. Monte Shocker dikeluarkan untuk membuka vision keberadaan dari Dreams. Sebenarnya yang ditakuti oleh seorang One ini adalah Dreams-nya. Dreams-nya di mana dia berada, di rumput, di jungle, di arah top lane. Banyak banget boost. Dia salah sekali masuk ke bus kalau misalnya nggak dibuka dulu. Waduh jangan Walaupun sampai. punya Trestless ya. Walaupun punya Trestle. Sangat-sangat berbahaya sekali. Kadang di saat dia udah langsung masuk ke dalam
nembus, nggak perlu lagi menggunakan Jet Kundo sebelumnya seperti ingin menculik, ya udah langsung Wave Dragon aja. Belum lagi pasif yang dimiliki oleh Chow, ya kemungkinan bakal menghilang untuk Yisantin yang akan digunakan oleh Wan. Iya, nama doang Dreams, tapi ternyata bikin Nightmare, Nah, gitu. Iya, dan itemnya silakan Profesor. Nah kalau ngomongin item lagi nih, balik lagi setelah akhirnya beberapa waktu sudah lewat 16 menit. Atinasio sudah mulai diamankan dari kedua belah tim, terutama untuk EVOS Legends yang memang magical damage-nya lebih banyak. Bigetron Alpha punya Esmeralda, punya Harley, punya Kaja, 3 magical damage plus Rainbow. Bahkan sudah mengamankan Atinasio untuk respect terhadap seorang Rexy, karena dari awal kayak dari early game Rexy ngelemparin Anti-match bakal berubah menjadi naga, di follow up dengan cukup baik, timingnya cukup tepat dari anti-match hanya untuk mengusir muda para pemain dari tim. Bigetron Alpha sudah ditarik, pengen Shadow Wave Dragon, semua ultimate sudah masuk, tapi berarti duet dari Rainbow. Di follow up dengan seorang Rexy, tapi ternyata damage yang terlalu kuat begitu saja. Ripo satu persatu masuk dengan cukup baik dan bahkan di arah top lane Rexy ditumbang oleh seorang Brand. Lihat Darkness-nya gak dibolehin pula di Sledel, tapi anti-match kali juga harus tumbang. Dua player hilang dari EVOS Legends. Meanwhile Clover bakal mengejar Cloud-nya. Rainbow, di manakah kau berada? Berbahaya sekali pergerakan dari Rainbow ini. Dia Clover mencoba untuk nge-buying time, di mana di sisi yang berbeda Lord udah nongol. Ini untuk apa ya? Magic juga udah langsung dikeluarkan, tapi belum berimpact apa-apa karena di bagian bawah Rainbow akan mengarah ke area orange. Akankah menjadi santapan untuk Benedetta? Gak bagus banget tadi, lihat satu persatu mereka masukinya. Damage dari Blazing Duet dan bahkan udah ada defense item dari seorang Rainbow. Lihat dipaksa didapatkan satunya, kayaknya seberapa cara, tapi dengan striker yang bagus dengan tim Paging. Wombo combo combro yang berhasil didapatkan kill spree oleh tim Bigetron Alpha. Symphony yang skillnya cukup baik dari Bigetron Alpha. Sedangkan itu di arah bottom lane ada turret yang bakal coba dihajar oleh para minion, tapi ternyata tidak cukup efektif. Minion sudah hilang, Lord sudah didapatkan oleh tim Bigetron Alpha. Kecepatan gak sih tadi Imperial Justice-nya, di mana pergerakan dari One yang ada di bagian belakang masih cukup jauh loh Pak, masih di area orange buff kalau nggak salah. Sementara untuk Imperial Justice-nya udah dikeluarkan oleh Darkness tanpa adanya backupan yang dimiliki oleh Darkness sendiri gitu. Bukan hanya itu aja, Ripo berada di garis depan. Dia udah nggak ada lagi yang bisa nge-shutdown. Mau One, mau Clover, nggak peduli apa yang terjadi. Ripo bakal berada di garis depan. Ketika Ripo-nya di depan, semua short skill keluar, enak banget untuk Rainbow untuk masuk. Rainbow punya Purify, Rainbow punya Wind of Nature, Magical atau CC dan juga Physicalnya bakal ditanggulangi sama seorang Rainbow. Tapi anti-match menjadi bulan-bulanan dengan 128.000 damage yang diterima Pak Pulo. Waduh, udah segitu banyaknya yang harus dia terima. Tidaknya untuk pertarungan di bagian tengah, siapa yang akan menjadi korban duluan? Benedetta Menjadi pilihan ini bakal berat banget ketika dia defense gak ada seorang Clover. Bapak lo terhormat di arah bottom lane sudah masuk, dan kali ini Kayesa perempat terakhir, tapi itu saja terpenting. Ada anti-match mencoba untuk menabrak dengan hantaman benda tubuh, kayaknya bakal ditumbangin. Immortality-nya sudah pecah, Ripo masih mencoba bertahan. Bakal dengan butut dari seorang anti-match mencoba untuk mendefense. Satu Bapak yang terhormat di arah base. Rexy, Rainbow Sakaratul mau memilih untuk mundur. Dan bahkan semua masuk connect ke arah anti-match dan harus pecah di arah mid lane. KO dan godlike didapatkan oleh Bigetron Brand. Ada satu flame shot tadi seperti langsung ditembakkan, tapi ternyata backupan yang sangat cepat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja udah ada satu wave dragon, tapi untuk Kajanya harus meregang nyawa, masih ingin lebih, tapi Yisansin ini digunakan oleh Wan pun harus menjadi korban selanjutnya. Tapi Rexy mendapatkan jatuh dan Blazing Duet ke arah belakang. Rainbow membalik keadaan dan di sisi Wipebot didapatkan, fokus ke arah base dan Bigetron Alpha take the game 2. Satu sama lagi dan lagi